Aliansi Indonesia. Dan hari ini terima kasih sudah dijamu sedemikian rupa. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih Pak Ketua DPD dan semua pengurus dan semua anggota yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya menyambut kita semua. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa berkolaborasi dalam program-program kerja ke depan. Insya Allah dengan tim-tim kita yang kebetulan yang hadir hari ini, Pak Sekretaris kita, Pak Samsuri dan Wakil Ketua yang membidangi Wakil Ketua ini biasa di perizinan pembangunan. Insya Allah Pak Rusli ini nanti bisa berpikiran untuk saling mengisi bagaimana mengurus perizinan di bidang pembangunan. Kalau Pak Sekretaris biasanya tim UMKM ya, spesialis UMKM. Insya Allah nanti bisa berkolaborasi dan mengisi program-program antara Pak Sekretaris. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang pertama yang saya hormati kepada Ketua Umum Laskar Sangidu Putih dan kepada jajarannya semuanya saya berterima kasih atas segala undangannya. Saya tidak pintar berorganisasi, tapi saya hobinya di media. Saya kebetulan hobi di komunikasi. Saya ilmu sosial mungkin saya kebetulan kalau tidak di saya lebih suka berkomunikasi. Jadi ketika ada kejadian apapun di wilayah, boleh laporkan ke kami. Sebagai media kita akan kawal terus sampai tuntas. Jadi mari kita jadikan lingkungan kita tanpa masalah. Insya Allah kita akan maju bersama. Terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ketua Komite 1. Salam kenal, kita baru jumpa. Sebelumnya belum pernah jumpa. Ketua saya tapi belum pernah jumpa. Jadi terima kasih banyak. Saya nggak bisa banyak ngomong, nggak pintar berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Laskar Sangidu Putih, kita ada 3 program yang akan kita share ke teman-teman semua jika ingin bergabung. Besok kita ada pelatihan public speaking. Pelatihan public speaking ini memang untuk pengembangan sumber daya manusia dari Garuda Sakti. Dan teman-teman kalau ada yang mau gabung, monggo silakan. Karena public speaking ini kemampuan soft skill yang harus dimiliki, terutama pengurus nih Pak. Harus bisa ngomong, ngasih komando kepada anggotanya gitu. Jangan sampai ketika disuruh ngomong nggak bisa ngomong. Ya, nah betul. Jadi besok harus, bukannya harus ya, bisa ikut. Pertama itu. Lalu yang kedua, kita juga ada seminar jurnalistik. Seminar jurnalistik ini teman-teman yang wartawan bisa gabung. Nanti ada pelatihan dari kami, ada pelatihan juga dari PWRI, dan baru akan mendapatkan kartu EDK. Jadi teman-teman bisa mengupload setiap kegiatan Laskar Sangidu Putih harus masuk media, mau nggak? Ya, ini dong. Jadi kan selokan nasional bisa tahu kegiatan dari A sampai Z-nya Sangidu Putih akan dipantau oleh masyarakat. Lalu yang terakhir, kita ada pendampingan koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM ini sangat, ibaratnya sekarang itu banyak diminati karena pemerintah akan membantu koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Tentunya media koperasi ini membantu pelaku usaha binaan dari Sangidu Putih dan Komando Garuda Sakti untuk dibantu. Ada legalitasnya, ada pemasarannya, permodalannya, dan sebagainya. Jadi itu program kedua kita yang akan kita lakukan
2-3 minggu ke depan. Kalau teman-teman udah berasa, teman-teman Laskar Santri mau gabung, monggo hubungi Mas Perel, saya kita akan coba untuk memberikan ilmu tersebut untuk saling berkolaborasi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para anggota mau bertanya. Tanya jawabnya nggak apa-apa. Ada yang apa? Ayo. Nggak apa-apa. Apa sih? Ayo. Ada yang mau ditanyain, mau ada pimpinan di sini. Keuangan kami ini ya. Iya benar. Masuk bang sini. Rep. Waktu masuk. Tenang aja. Ini ada yang mau jadi. Ini waktu kita. Baik, saya akan memberikan tanggapan daripada pimpinan Aliansi Garuda Sakti yang mana dengan gamblang telah menjelaskan visi misinya untuk membantu kita di semua lini wawasan pengetahuan. Alhamdulillah. Saya tekankan baik dari pengurus, pimpinan ranting, PAC, DPC maupun tingkat DPD, ya Pak Sekjen, untuk diberikan pencerahan bahwa sesungguhnya ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita di sini mendapatkan wawasan dan bimbingan tentunya dari pola kepemimpinan leadership, yang mana seorang pimpinan itu benar kata Bapak siapa tadi? Pak Usil dari Tanah Abang Betawi ya Pak. Saya Bogor bukan takut-takutin tapi budaya Betawi ya. Karena Laskar Sang Hidup itu salah satunya jaga budaya Betawi juga, karena adanya di Jakarta. Tapi kalau adanya di daerah, jaga budaya daerah. Saya lanjut. Untuk mencapai satu visi dan misi, keberhasilan suatu organisasi adalah salah satunya ilmu pengetahuan. Bagaimana seorang pimpinan dapat mengetahui, dapat berbicara di depan umum tanpa ada bimbingan pengetahuan yang memadai. Nanti saya sarankan agar mengikuti training ini, tapi melalui rapat dulu yang ditentukan oleh ketua DPD dan pengurus ke bawahnya. Agar apa? Agar tidak ada bertanya-tanya lagi, ini untuk apa sih sebenarnya, untuk apa, bagaimana? Karena kita adalah laskar yang adem, benar katanya bahwa kita tidak menggeruduk orang itu dengan apa? Dengan satu adu banding atau dengan emosi yang lebih duluan. Bahasa diplomasi itu sangat penting untuk kita budayakan sehingga kita dalam berorganisasi tepat sasaran. Demikian Pak ya. Makanya aliansi datang jauh-jauh dari sini bersama ketua umum dan pengurus DPD, sekjen dan
cukup membanggakan bagi saya. Cukup rasa pengikat tali persaudaraannya kelihatan erat apabila kita sambungkan dengan motivasi-motivasi yang berkelanjutan. Apa itu motivasi-motivasi yang berkelanjutan? Ide-ide untuk mencapai bagaimana kesejahteraan Laskar Sambil Putih itu baik secara bekerja maupun secara wawasannya. Itu yang kita tangkap dari pembicaraan pimpinan-pimpinan kita dari aliansi. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya kita membutuhkan itu, terus terang aja. Ya, kita membutuhkan suatu wawasan tambahan agar kita lebih disiplin lagi, lebih tahu lagi timbang rasa kita di lapangan dalam menciptakan kondusivitas di lingkungan maupun secara global pekerjaan-pekerjaan yang kita akan temui. Benar bahwa organisasi itu bukan hanya nombok, ya, ujung nombok selalu nombok aja pasti ya. Benar nggak? Betul. Gitu. Nah, saya menyarankan silakan Bapak DPD, Bapak Sekjen diteruskan berkelanjutan ini sehingga berkesinambungan menjadi ladang persaudaraan, menjadi ladang silaturahmi, menjadi wawasan berpendidikan yang bagus ke depannya sehingga Laskar Sambil Putih ini bisa berkecimpung di masyarakat maupun pemerintahan. Ya, saya harap balasan dari Bapak-Bapak tadi sudah saya jabarkan. Semoga nanti bisa dipahami oleh semua pengurus dan diterangkan oleh DPD maupun Pak Sekjen. Itu aja kan Pak ya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua, seluruh semua dapat mengikuti program-program pendidikan apabila sudah berjalan seperti ini. Karena kan tadi kita udah satu komando kita gitu ya kan? Apa Aliansi Garuda Sambil Putih satu komando. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ini satu. Ya, ya sambil ngobrol Pak ya. Jadi sebenarnya peluang untuk di DKI itu sangat banyak Pak. Memang organisasi saya kenapa bisa sampai seluruh daerah itu simpel. Setiap anggota mau daftar ke saya boleh dicek sama teman-teman. Itu mungkin organisasi paling mahal di kita. Organisasi paling mahal, boleh ditanya teman-teman. Karena apa? Orang mau daftar ke saya kalau nggak punya uang 500.000 sampai 1 juta, saya hoax. Karena tujuan kita bukan sosial, Pak. Tujuan utama saya gitu. Tapi bagaimana lo ikut saya? Pertama, keluar rumah jangan sampai rumah mencucu. Kuncinya di situ. Keluar rumah, tapi pulang mencucu. Nah itu saya nggak suka. Makanya bagaimana saya harus bisa menciptakan uang di situ. Banyak sekali untuk teman-teman DKI, bukan hanya DKI, seluruh Indonesia. Program-program saya kasihkan, ini loh ladang duit, ini loh ladang uang, ini loh ladang uang. Banyak saya kasih seperti itu. Sambil saya sendiri banyak sekali dikasih proyek pemerintah. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tak kasihkan ke teman-teman. Jalan loh. Jadi teman-temannya bisa menjalankan di situ. Sama. Sambil Putih ini bisa seperti itu Pak. Apalagi di Jakarta Timur sini. Sebagai hal yang sangat paling mudah. Di Jakarta Timur sini atau di DKI sini ada berapa sekolah Pak? Coba bayangkan. Wah ini sekolahannya banyak.
adakan di situ edukasi tentang bahayanya narkoba, bahayanya kenakalan anak-anak. Bisa nanti kolaborasi dengan teman-teman kita sudah mulai berjalan. Itulah sumber uang kita di situ. Mungkin bertanya lagi Pak Ketua Umum, uangnya semua gede kan ya? Iya oke. Nah, ini salah satu saya kasih trik itu aja dulu Pak. Nanti belakangan. Sumber uangnya banyak Pak. Ketika kita kunjungan ke sekolah, kita tawarkan karena kita jasa Pak, sebagai dosen atau sebagai guru. Kita waktu 2-3 jam di situ. Nah, bahasa kita dengan kepala sekolah, tolong dibantu bensinnya ya. Mau dikasih 100.000 monggo. Yang penting apa kuncinya kita? Kita hanya butuh laporannya aja. Dengan laporan-laporan inilah bentuknya nanti akan jadi uang. Nah ke BNN, ya, nah, ke bupati, inilah karena mereka butuh laporan dari kita. Itu salah satu hal kecil. Andai kata satu sekolahan itu 2 juta saja, sehari 3 sekolahan udah berapa? 6 juta lah pemasukan kita. Gaji no, 200.000 siapa sih? Cuma nongkrong main mobil rokok sih ada. Ini salah satu contoh yang kecil Pak. Anak Taruna kayak di Bekasi itu saya menjalankan Kabupaten Bekasi sampai RW Pak. RW RT itu tak buat edukasi seperti itu. Hampir 2 hari sekali ada seperti itu. Bahkan saya pernah memberikan suatu kejutan ke Pak Sekjen DPD ini bisa buat kejutan Pak. Gak ada angin, gak ada hujan, saya telepon rapat mana? Udah gak usah banyak ngomong. Begitu nyampe lah di Tambun ya Pak ya. Saya kasih mic berhadapan bukan 1-2, banyak itu anak-anak muda. Ada kepala desa, Pak Camat, pegang-pegang tuh. Ini acaranya apa? Boleh saya ngomong-ngomongmu seperti ini narkoba gitu. Tanya beliaunya. Ya alhamdulillah karena dia basicnya seperti ini ngobrol blak-blok aja. Gitu. Tapi apa yang dihasilkan? Dia hanya membuat suatu statement seperti itu. Dari ya alhamdulillah warnanya putih kan gitu Pak. Nah, kan banyak warnanya putih berarti kan hasilnya Pak. Saya juga nggak tanya dari jelas rezeki kamu kan gitu. Nah inilah yang sekarang saya terapkan ke teman-teman Pak. Di seluruh Indonesia alhamdulillah kita jalan seperti hal yang kecil. Bahkan salah satu kayak di Jawa Timur sama Aceh itu berani Pak ya. Satu anggota itu digaji mereka. Sehari 200.000, ada yang 300.000 digaji mereka untuk perjalanan itu. Jalan semua. Nah inilah yang contoh, salah satu contoh kecil. Ya kalau Pak Ketua itu simpel Pak, setorannya ojo lali. Nah gitu aja selesai. Nah gitu Pak. Ya gitu Pak. Kalau kita kan gitu Pak, mosok kita sendiri mau keluar kan ya lucu ya. Jadi beliau-beliau yang jalankan gitu. Itu kuncinya di situ Pak. Jadi organisasi ini bisa hidup, bisa besar itu karena apa? Uang. Salah Pak kalau kita sosial itu salah bagi saya. Bagi organisasi. Saya sering banget itu bagi sosial, tapi harus ada cashbacknya. Gitu. Cashbacknya dari mana? Ya dinas sosial. Beri bantuan sosial ke anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu. Kita sering. Tapi apa? Laporan inilah yang kita manfaatkan untuk atas, untuk menarik dana dari atas ya dibagi-bagi lah, masuk ada dapat. Kan lucu. Inilah yang kita dapatkan cashbacknya. Jangan sampai organisasi kita membentuk suatu organisasi mati-matian tapi hancur sesaat, kan banyak. Kalau kita kayak saya pernah menjalankan suatu yang Garuda Saktinya waktu dulu. Saya bikin suatu lembaga, bukan lembaga, suatu organisasi kayak GRIN, kayak Pemuda Pancasila. Itu pernah saya jalankan Pak. Hampir tiap malam nomor telepon saya nggak ada Pak yang tanya rekening. Semua ketangkep, masuk penjara, rumah sakit, diajak. Itu hampir rata-rata di Indonesia. Yang pusing kita Pak. Yang pusing ketua umumnya, bukan lainnya. Kalau lainnya bodo amat kan gitu. Tapi ketuanya yang pusing, telepon sana, telepon sini, koordinasi kayak begini. Tapi alhamdulillah setelah menit ini saya ubah. Saya tidur ini ya.
paling tanya isu-isu beliaunya tuh nomor rekening lumayan ya itulah salah satu keajaiban di situ Pak. Makanya apa di KGSAI ini saya mempunyai sistem bukan sistem hudud-hudud tapi bagaimana kita jalankan kayak beliau-beliau perizinan main kalau 2 orang cukup nggak perlu 1 RT ya Pak ya. Beliau ya 2 orang cukup ketua 1 orang cukup kalau betul-betul ya apa daya karena pernah di Jakarta Selatan Pak ya pungli kita mainnya betul-betul akhirnya ya tabrakan dewe Pak ya cara bawa masa kita juga bawa masa kan akhirnya bentuknya sendiri. Nah ini pernah terjadi juga situ makanya hal-hal seperti itulah yang perlu kita hindari tapi kita bikin suatu program yang bagaimana menghasilkan UMKM dodolan cacat itu duit itu kita kemasnya aja Pak kita. Jadi organisasi kita kokoh kuat semakin maju pulang kepada mencucu ya tadi bilang Pak Ketum masa Ketum kok coba terus ya Pak ya. Nah sama Pak beliaunya ketika beliaunya ikut saya simpel saya Pak lu ikut saya jangan pernah ngeluarin duit kopi pun jangan jadi ya Pak ya jadi kamu datang ke rumah saya bawa sendiri kamu itu ilmu saya Pak walaupun kita juga menyediakan karena apa biar tidak menjadi suatu kebiasaan. Nah, dari inilah makanya teman-teman di bawah berpikir saya harus bisa cari uang menghidupi keluarga itu paling utama jangan sampai ikut kita ikut sakit dua di putih utangnya mau malah Pak Ketum lagi ya kalau Pak Wakil pas ada Pak ya apa sih sahabatnya kan Pak Wakil ini gimana kan itu Pak Wakil mungkin kalau Pak Ketum sahabatnya ketua DPD ya lucu lagi mesti Pak Ketum masih sini itu nah inilah Pak dari salah satu organisasi kuat bisa lama dan bisa bertahan itu seperti itu. Dan ada satu lagi Pak Ketum sama Pak Wakil Ketua kita jangan pernah memecat orang kuncinya di situ sejelek-jelek apapun itu anggota kita lindungi tetapi kalau nggak bisa ya kita binasakan tapi jangan dibunuh kan itu jangan dibunuh kamu deh ilmu saya seperti makanya disinilah KGSD besar di situ Pak di setiap lini ada dimanapun kita berada ada dari perdagangan proyek sampai instansi sampai perizinan kita punya orang semua Pak di situ jadi kayak kemarin mungkin ini bisa juga kalau beliau-beliau yang di sini yang lagi ngetren kan makan gratis ya nah, makan gratis ini kan simpang siur Pak project A, project L, maklar A, maklar B, maklar C, maklar C kalau sama saya ayo saya nggak perlu ngomong banyak-banyak Pak ada orang punya duit tak temukan langsung orang bukan temukan maklar lagi bukan Pak tak temukan orangnya omong dewi karena apa sistem yang diterapkan teman-teman yang kemarin sempat ramai bikin dapur bikin ini ya kan dapur begini itu sebenarnya salah semua dapur itu setelah kita dapat SPK setelah kontrak baru bikin dapur bukan bikin dapur dulu nah, ini ramai Pak kemarin saya dipanggil nggak perlu saya sebutkan kalau dulu-dulu tahu ayo kalau ada ini tapi minimal punya uang 2M apa sih 2M itu bangun dapurnya nanti buat persiapan itu nanti semua setelah terjadi kesepakatan setelah etnis satu tanda tangan gerek baru kita bikin kesepakatan baru bangun bukan bangun dulu tapi keluar surat-suratnya semua tentang pembayarannya tentang teknisnya itu baru bangun dapurnya iya betul itu kan banyak sekali teman-teman yang pada salah kaprah kita dari awal teman-teman suruh itu saya teruskan gak usah main-main itu nungguin terus ya Pak ya itu saya selalu itu karena saya tahu sedikitnya tahu lah Pak tentang pemerintahan itu saya ngerti lah makanya harapan saya untuk teman-teman saya gaji melalui ketua umum Pak Lamin ayo
terutama DKI Pak. Nah, ini kan DKI, ketua DPD DKI sama ketua DPD DKI ya lah. Oh ya, saling kita apa sih yang perlu kita jadikan duit di sini? Itu Pak Sekjen, apa yang jadi duit? Nanti perizinan sana, jadi contohnya Pak Ketua, ada perusahaan A, izinnya kurang, lempar ke dia kerjasama. Itu hasil bagi-bagi Mas. Ya, itu. Kecuali si Budi udah dari. Jadi itulah caranya gitu Pak. Dengan cara itulah nanti kita akan bisa. Jadi nggak terputus hubungan kita hanya sebatas makan ngopi jadi sambil berjalan kita nanti bisa bikin grup, satu grup nggak apa-apa kan gitu. Walaupun kita beda ketumnya tapi otaknya kan sama ya, enggak, tujuannya kan sama, kita cari uang gitu ya. Nah, tujuannya gitu, inilah jadi bisa kita kemas. Contoh beliaunya Pak Ketua ini punya proyek seperti ini, mainkan. Nah, tambah satu tambah banyak. Itu harapan saya selaku pimpinan KGSAI, karena kalau saya sendiri Pak jarang Pak di Jakarta, karena saya tipe orang sering keliling Pak. DPD ini hampir sebulan itu saya keluar kota itu Pak, karena mereka sudah punya ini Pak, income. Jadi saya telepon, saya besok kunjungan ke sana, oh siap tuh, pindah lagi. Nah, ini saya cek agendanya tanggal 18 sampai loh. Itu ada acara ke Jawa Timur, di Jombang, Kediri, itu ada sudah di setting semua kan jarang. Jadi kalau teman-teman mau komunikasi lewat telepon, tapi alhamdulillah mereka sudah pandai-pandai untuk. Jadi harapan saya, marilah kita sama-sama bersatu. Ayo program DKI apa yang bisa jadi duit, apa yang bisa mesejahterakan kita. Jadi gitu, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menguatkan apa yang disampaikan ketua umum kami, jadi di DPD DKI Jakarta itu ada 5 program Pak, namanya Pentahelix. Pentahelix ini pertama kita kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah mempunyai ketua bidang, ada di bidang halal. Ya, setiap trainer halal itu kalau kita latih, setiap sertifikat halal itu keluar dapat fee 150.000. Nah, dari Sakti Putih kalau ada yang punya trainer halal bisa kita latih nanti pertama itu. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah, tidak hanya itu Pak, dengan Haki, dengan BPOM, dengan apapun kita bisa. Nah, jadi teman-teman kalian menjadi trainer. Karena kita training of trainer yang pertama itu diikuti oleh 15 orang dari seluruh komunitas. Kita lakukan jadi trainer pertama itu. Lalu kedua kita kerjasama dengan media. Nah, media ini selalu memberikan pelatihan-pelatihan tentang jurnalistik yang dikomandani oleh Pak Joni rekan tadi yang bicara tentang media. Nah, ini bagaimana kalau wartawan itu sebagai garda terdepan senjatanya masyarakat untuk menginformasikan apa yang ada di dalam masyarakat, sehingga pemerintah tidak bisa sewenang-wenang kepada kita karena kita selalu membela masyarakat. Lalu yang ketiga kita kerjasama dengan ormas seperti Jabar Sakti, dengan Sakti Putih, dengan yang lainnya. Yang kemarin kita ketemu di Kesbangko, itu alhamdulillah banyak respon yang sangat positif. Sehingga apa yang bisa kita bantu, ayo kita bareng-bareng. Yang terakhir kita bersama dengan akademisi Pak. Dari Jabar Sakti kurang lebih ada 8 yang mendapatkan beasiswa gratis, dari masuk sampai lulus itu gratis, dan dapat yayasanmu 1.400.000 per bulannya. Dan informasi ini bisa kita share kalau memang ada dari Sakti Putih butuh sumber daya manusianya menjadi sarjana gitu. Nah, kita punya bersama dengan akademisi. Jadi ada 5 pentahelix itu yang akan kami tawarkan kepada Sakti Putih. Ayo kalau mau meminat kita siap bantu. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati
Ketua Umum Laskar Sang Hidup Putih, yaitu Bapak Ladi Sumaril SE, yang saya hormati Ketua DPD, Bapak Sekjen, Bapak-bapak penasehat, dan yang sangat-sangat saya hormati tamu kehormatan, yaitu dari Aliansi Garuda Sakti. Kalau Garuda sama buaya gerakan mana? Saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu, karena ada ibu-ibu satu. Jadi kalau nggak disebut takut nanti pulang duluan masalahnya. Iya, nanti kalau ibunya pulang duluan, ketemu ikut pulang masalahnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat bersilaturahmi di kantor Laskar Sang Hidup Putih ini.